Oke, sahabat Wisnu Audio, kali ini kita akan berbagi ataupun sharing tentang cara instalasi perkabelan untuk kipas dinamo kipas 4 kabel. Nah, ini sudah hangus. Kita ganti dengan dinamo kipas yang lain. Yang kabelnya ada 4 alias 3 speed ya. Untuk warna kadang-kadang beda-beda. Jadi kita harus mengetahui bagaimana skemanya. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and share-nya dan subrek channel ini, channel Wisnu Audio. Oke, lanjut coy. Ini kipas, ini dinamo kipas sudah mati alias sudah hangus, walaupun kelihatannya masih bagus. Kita sisihkan. Dan ini ada dinamo kipas yang 4 kabel. Bagaimana cara menentukan mana setrum, mana bagian switch, atau mana bagian kom ya. Seperti biasa kita akan share cara pengukurannya. Harus menggunakan tester ya. Tester di skala Oke, sebaiknya pakai tester digital seperti ini biar mudah mengetahuinya ya. Yang pertama kita cari kabel kom alias kabel inti untuk AC input. Misal merah dengan, kita ukur merah dengan ini terukur 67 ohm. Merah dengan putih. Nah, terus biru dengan merah misal terukur berapa? 131 ohm. Nah, ini belum ketemu nih karena nilainya masih di bawah 200. Misal kita cari lagi merah hitam dengan putih. Hitam dengan putih terukur 469. Nah. Bisa jadi komnya antara hitam dan putih. Kita coba putih dengan biru 65 ohm ya. Berarti ini bukan ya. Kita coba, biasanya yang hitam ini sebagai kom. Kita coba ukur dengan putih 468. Dengan biru, hitam dengan biru 500 ya. Hitam dengan merah 400. Nah, kita sudah ketemu nih coy. Mana bagian kom, yaitu kabel hitam. Kita kasih tanda seperti ini ya. Oke, sudah diketahui seperti ini. Nah, bagaimana menentukan speed? Tanpa diukur juga bisa sebenarnya. Kita coba dengan setrum. Mana yang paling kenceng, mana yang sedang, mana yang lambat. Bisa diketahui. Tapi alangkah lebih bagusnya kita lakukan pengukuran dengan menggunakan tester. Caranya seperti ini coy. Ya, caranya seperti ini. Coba kita lihat. Kita ukur hitam dengan putih. Hitam dengan putih terukur berapa coy? 469. Bulatkan saja 470, oke. 470 hitam dan putih 470. Berikutnya hitam dengan merah. Hitam dengan merah 400 ya. Anggap saja ini 400, ini 403. Bulatkan saja 400. Nah, hitam dengan biru satu lagi. Hitam dengan biru 533. Anggap saja ini bulatkan 530 ya. 530. Nah, seperti ini nih coy pengukurannya. Hitam putih 470, hitam merah 400, hitam biru 530. Kita cari speed 1. Speed 1 paling rendah maksudnya. Speed 1
Berarti yang paling besar mana? Speed yaitu ohmnya yang paling besar itu speed 1. Berarti 530. Nah, ini speed 1. Ini speed 2. Yang terakhir berarti ini speed 3. Jadi yang paling kecil yaitu speed yang terkencang, yang tercepat. Yang paling besar yaitu speed terendah. Jadi susunannya hitam yang pertama ya, hitam dan biru speed 1. Berarti ini hitam dan putih speed 2, hitam dan merah speed 3. Nah, sudah diketahui seperti itu. Terus bagaimana instalasinya? Instalasi perkabelan pada switch. Nah, pada switch ini coy. Switch ini kan ada 3 kecepatan ya. Ini kan 1, 2, 3 seperti itu ya. Kita cek yang pertama, kabel inputnya yang ini. Kabel input AC 1, oke. Nah, ini kan kabel AC ya, input AC. Yang pertama kebetulan ini warnanya sama nih. Input AC 1 kita perintil di sini. Di switch. Ini speed 1, speed 2, speed 3. Seperti ini. Kemudian kabel yang ini kita masukkan dulu ke lubang ini coy. Dari atas, dari sini nih. Masukin dulu ke sana, keluar ke sini. Oke, nanti tembus ke sini ya. Oke. Ini yang kita tandai tadi itu komnya nomor yang hitam ya, komnya yang hitam. Kita satukan dulu biar mudah ya. Biar mudah memasukkan. Masuk ke lubang ini. Tarik ke belakang, masuk lagi ke sini. Muncul di sini, kita tarik. Ini kita pasang di sini dulu ya. Asnya kita pasang, masukkan ke sini. Set. Seperti ini coy. Nah, oke. Kita kunci. Di sini ada baut. Nah, kita kunci. Biar nggak melorot tuh ya. Kalau ditarik juga nggak bisa. Nih, nggak bisa lepas. Kita fokus lagi ke sini. Sudah masuk kan? Kita putuskan. Nah, kita pisahkan semuanya. Kom yaitu warna hitam. Berarti masuknya ke kabel yang satu lagi, kabel AC. Seperti ini coy. Nah, begini. Kita amankan dengan selongsong bakar di sini. Sep, seperti itu. Seperti ini. Set. Oke. Ya, seperti ini, udah aman. Lalu tinggal dibakar. Supaya lebih jelas kita kasih tali dulu di sini. Sebagai tuas nih. Tuas untuk speed karena ini kipas dinding ya. Oke, sudah kita pasang tali seperti ini. Oke, nah coba kita lihat di sini coy. Ketika ditarik ini akan pindah. Ini 1, 2, 3. Nah, kita cek 1 ya. Ini 0. Ini cek 1. Oke. Ukur dengan apometer biar lebih jelas. Biar lebih gampang pakai apometer seperti ini. Pakai skala bip supaya terdengar aja. Seperti ini nih. Nah, ini berarti nyambung. Maksudnya gitu.
Ini saklar input yang ini coy, yang coklat. Nah, yang coklat ini kita ukur dengan speed 1 yang mana? Nah, ini speed 1, berarti yang bawah speed 1. Ini speed 2, ini speed 3. Untuk membuktikannya kita tarik lagi. 1 kali, berarti ini speed 2 ya. Coba. Nah, speed 2. Kita lihat di sini speed 2. Nah, ini speed 2 berarti ya. Coba satu lagi. Ini masih speed 2 coy. Kita tarik 1 kali lagi. Ukur lagi dari yang coklat ke terakhir. Nah, berarti ini speed 3. Coba kita lihat coy. Speed 3 ya. Nah, sudah diketahui. Tinggal menyambung kabel ini yang sesuai dengan catatan yang kita tadi tulis. Speed 1 yang mana? Yang hitam dan biru. Oke. Berarti yang biru yang paling bawah di sini. Kebetulan di luar lagi hujan coy. Jadi adem. Kita solder di sini ya. Terus yang kedua, speed yang kedua yang mana? Nah, berarti yang ini, hitam dan putih. Berarti yang ini coy. Hitam dan putih. Seperti itu. Yang terakhir, berarti tidak ada yang tersisa lagi, cuma 1. Berarti tinggal warna merah yang nilainya terakhir 400 ohm. Speed 3 ya. Ini kabel terakhir. Kita pasang di sini. Nah, seperti ini coy pemasangannya. Speed 1, speed 2, speed 3. Ini AC 1. Ini AC 2 alias COM. Copot nih. Kita bakar dulu ini. Oke. Sebelum kita tutup, ini sebelum kita tutup ya, kita coba dulu putaran ini. Ini putaran ini kita coba. Kita kasih solasi biar terlihat putarannya. Kita cek di speed 1 ya. Kita cek speed 1 seperti apa. Kita colok coy, lihat. Nah, ini speed 1. Sudah kita cabut. Coba ke speed 2. Speed 2 ya. Cek speed 2. Ya, makin kencang. Terus satu lagi speed 3. Nah, ini. Oh, makin kencang. Nah, seperti itu. Lalu
kita instalasi saja perkabelan lalu kita rapihkan. Ini pasang di sini. Nah, ini kita baut di sini coy. Nah, di sini kita baut seperti ini. Ini untuk bolak-balik kiri dan kanan. Untuk rotasi ya, seperti ini. Kita coba nyalakan rotasi ini ke bawah ya. Nah, seperti ini rotasi. Kita coba colok. Apakah berputar? Nah, seperti itu. Ini berputar dengan sendirinya coy. Nah, seperti ini. Wow. Nah, begitu cara instalasi kipas angin dengan dinamo 4 kabel. Semoga dapat dipahami untuk semuanya dan bisa dipraktekkan oleh siapapun. Yang pemula ataupun ibu-ibu juga bisa pasang seperti ini ya. Nggak usah pergi ke tukang servis kayaknya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.